Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dan bersama-sama mendengarkan kultum yang berjudul Membudayakan Kejujuran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, ulama besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, almarhum Said Sabiq, yang menukilkan hadis ini dalam bukunya Islamuna, menjelaskan bahwa iman dan dusta tidak bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Dusta dikonstatir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu dari 3 ciri munafik. Di samping 2 ciri lainnya, yaitu ingkar janji dan menyelewengkan amanah. Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Kita baca sejarah besar Nabi Muhammad SAW. Selama 40 tahun, beliau menjadi pribadi yang jujur lebih dulu hingga digelari Al-Amin. Baru kemudian diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia. Dalam satu hadis diceritakan bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajukan pertanyaan, apakah perbuatan yang harus dilakukan untuk bisa masuk surga, dan apa pula perbuatan yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berpegang teguhlah kepada kejujuran. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berkata benar dan jujur akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang benar dan jujur. Jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu melemparkan seseorang ke dalam neraka. Dan seseorang yang sering berdusta akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin muslimah rahimakumullah, perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini tanpa kita sadari, gambaran kita seringkali menyaksikan dan mungkin pernah mengalami betapa sikap istiqomah mempertahankan sikap hidup yang hanif, yaitu bersih, lurus, dan jujur di tengah pengaruh lingkungan yang memberi peluang untuk berlaku tidak jujur, dipandang orang sebagai tindakan mempersulit diri, bahkan mempersulit orang lain. Tetapi jika direnungkan, berpaling dari kejujuran itulah tindakan yang menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tatkala kejujuran ditinggalkan, yang merajalela adalah dusta dan kebohongan. Sebuah kebohongan tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan itu pula. Dan begitulah seterusnya, sehingga melahirkan lingkaran kebohongan. Karena itu, Islam memandang dusta adalah induk dari berbagai dosa. Integritas pribadi muslim akan jatuh ketika seseorang tidak bisa menjaga kejujuran, tidak konsisten antara keyakinan, ucapan, dan juga pengalaman. Krisis kejujuran menjadi penyebab suburnya praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi yang menggerogoti kehidupan bangsa dari hulu sampai ke hilir. Karena kemahiran membuat lingkaran kebohongan, maka perbuatan korupsi, kolusi, suap, dan manipulasi makin merebak dan sulit untuk dibuktikan. Kebohongan tidak jarang membuat campur aduknya antara yang hak dan yang batil. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
jika kita mau membenahi moral hazard para pengelola negara dan masyarakat yang semeraut ini, maka langkah pertama adalah membudayakan kejujuran, serta meluruskan kesalahan berpikir yang melahirkan kecenderungan melakukan pembenaran atas suatu perbuatan yang tidak benar. Untuk memulihkan kredibilitas birokrasi pemerintah yang menyandang citra negatif di mata masyarakat, harus dimulai dengan penegakan kejujuran, hingga hal itu bisa menjadi kesadaran kolektif. Kalau dibayangkan, beratnya perbaikan untuk memperbaiki sistem yang besar dan kompleks, maka tidak seorang pun akan sanggup untuk melakukannya. Mari kita tegakkan budaya hanif dan sidik di semua bidang dan aspek kehidupan. Di antaranya meliputi niat lurus, berpikir lurus, bicara yang benar, senantiasa untuk selalu melakukan sikap terpuji, dan berperilaku teladan di kehidupan sehari-hari kita. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempurnaan budi luhur, manusia memberi petunjuk sebagai berikut. Berbuatlah di tempat saudara, saya juga melakukan hal yang sama. Semoga khutbah pada kali ini dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi diri untuk senantiasa bersikap jujur dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan. Sebagai penutup, mari kita renungkan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya dan jamaah sekalian. Semoga kita semua dapat termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan soleha. Baik, akan saya tutup khutbah pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas kesalahan dan segala kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.